Oke, baik. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Oke, kita lanjutkan lagi untuk video yang keempat. Pada video kali ini, kita akan membuat fitur login pada halaman admin. Yang pertama tuh, kita harus mengaplikasikannya saja. Kita buka dulu ke Visual Code Studio. Lalu, ini kita buka dulu. Kita buka ke perpustakaan. Kita buka ke admin. Dan di sini kita akan membuat dua folder lagi, dua file. Namanya itu adalah file index. Untuk kita tempatkan itu pada from login, beranda, dan home. Nah, file ini akan terbuka jika loginnya berhasil. Nah, jadi apabila teman-teman mau mengaksesnya nanti, kalau sandi atau emailnya itu benar, maka teman-teman bisa masuk ke beranda itu sebagai admin atau sebagai pengunjung. Nah, pertama-tama itu kita buat from login, lalu kita buat file yang bernama index.php. Kemudian kita tambahkan file yang bernama beranda, ya. Jadi di sini kita buat satu file dengan nama index.php. Setelah itu kita buat lagi satu file dengan nama beranda.php. Oke, lalu kita enter. Nah, kemudian agar proses loginnya berhasil, kita harus menghubungkannya dengan database. Nah, itu terjadi dengan namanya itu adalah proses autentifikasi. Nah, proses ini adalah proses mencetak atau memastikan pengguna yang memasuki email itu adalah benar-benar pengguna yang sah dan berhak untuk mengakses semua fitur admin. Jadi ketika teman-teman mau mengakses fitur yang akan kita buat nantinya, sama seperti teman-teman mendaftar di Facebook atau yang lain-lain. Nah, di situ apabila teman-teman memasukkan kata sandi, email yang benar, berarti teman-teman bisa mengakses fitur-fitur yang berada dalam uh, fitur yang akan kita buat. Nah, pada proses autentifikasi ini terjadi email, password yang diinput pada form yang kita sudah buat filenya sudah sesuai atau belum. Jika sesuai dan mengirim, kalau sesuai maka akan mengirimkan informasi bahwa benar dan teman-teman bisa mengaksesnya. Kalau salah nanti akan ada pesan bahwa terjadi kesalahan. Jadi jika kita membuat fungsi dengan namanya konektor, kita dalam folder fungsi yang akan kita buat. Jadi kita buat lagi satu folder dengan nama salah di sini ya, konektor nah, kita lanjutkan konektor.php. Oke, konektor.php. Nah, untuk scriptnya itu saya sudah ada ya, saya sudah pernah buat. Nah, ini scriptnya kita pastikan saja di sini. Nah, terus di sini kita ubahnya sesuai dengan database yang tadi kita buat, adalah db perpustakaan ya. Nah, kita pastikan dulu dengan caranya kita buka fitur Excel.
komputer Excel, harus punya admin. Kita memastikan ya supaya tidak ada kesalahan pada saat proses pengerjaan. Logo perpustakaan, oke. Perpustakaan, oke. Nah, ini adalah script yang dimana fungsinya untuk mengkoneksikan antara script yang akan kita buat dengan file yang ada di MySQL tersebut. Nah, yang berikutnya kita akan setelah itu kita save, kita Ctrl S, save as, konektor, oke. Setelah itu kita buka ke browser, kita buka ke W3 School, kita buka ke tutorial, layer a bootstrap, kita pilih bootstrap 5, lalu kita pilih ke container, kita pilih di sini yang create a container, lalu kita create page, ya. Oke, baik, terus sudah sampai di bagian sini, kita Ctrl A, kita copy script ini, C. Setelah itu kita masuk ke kita Ctrl S, kita masuk ke index, lalu kita paste. Setelah itu untuk di bagian page, untuk H1 di sini kita hapus, itu udah selamat datang admin, selamat datang admin. Silakan login. Oke. Untuk script ini kita hapus saja dan untuk ini itu. Setelah itu kita masuk lagi ke W3 School, kita pilih ke Grid Basic, kita pilih ini di example di Tricode ini, terus kita Ctrl C, kita masuk ke Visual Code, kita taruh di bagian sini, terus sampai di bagian sini oke. Sabar, kita harusnya yang ini dia, kita salah copy ya. Terus sini Ctrl Z dulu, Ctrl V, oke.
Di sini saya tidak membutuhkan ini kita Ctrl Z, kita delete, kita hapus. Terus untuk ini kita akan kosong terus tulis my out my out. Kita ini aku kita dihapus saja. Terus formnya kita Ctrl C, tulis. Oke, setelah itu kita lanjutkan lagi ke baik, kita lanjutkan lagi untuk video kali ini. Sekarang kita untuk menghubungkan lagi ke from login-nya ya. Di sini saya ada script-nya dari from Ctrl C. Oke, setelah itu kita Ctrl S. Kita jangan lupa untuk menghidupkan exam-nya dulu. Oke, exam-nya sudah aktif. Kita buka ke browser, lalu kita ketik localhost. Perpustakaan, KKN, login. Kita lihat dulu index.php. Lalu kita tadi ada sedikit kesalahan ya, seharusnya itu bukan perpustakaan index .php, tapi seharusnya perpustakaan _admin terus slash lagi. Oke, jadi di sini kita coba untuk masukkan emailnya. Sebelum kita masukkan emailnya itu kita harus masukkan dulu ke localhost php admin ya. Jadi kita buka dulu localhost php admin. Oke, setelah itu kita tambahkan dulu di tabel admin. Kita tambahkan dulu ke tabel admin. Setelah kita tambahkan ke tabel admin, kita tambahkan dulu di sini untuk admin. Oh teman-teman, kita sekarang akan membuat nanti ketika kita masukkan email atau sandinya salah, akan muncul tampilannya bahwa sandinya itu tuh tidak valid atau tidak terdaftar. Jadi saya akan masukkan satu script di Visual Code ini supaya dianya bisa ya, dan kita juga harus masukkan di sini di PHP admin. Oke, kita setelah itu kita kan akan membuat supaya saat kita masukkan email di sini contoh bisa masuk ya, Gmail.com di sini kita pakai ya.
Begitu kita masukkan ini, nanti ada tulisan bahwa salah atau tidaknya. Nah, di sini saya sudah ketikkan skripnya ya. Sudah ada skripnya di sini. Cek login dari Ctrl C, lalu kita inputnya di sini. Nah, terus untuk inputnya kita hapus dulu inputnya. Inputnya kita hapus dulu. Terus bagian include di sini kita dan digolongkan dalam jenis buku apa. Di sini kita tambah dulu Mengelola data pengunjung. Yang dimaksud di sini yang akan berkunjung ke Stikom 324. Lalu yang berikut itu mengelola data pinjam. Lalu mengelola data detail pinjam. Lalu saya akan menjelaskan berdasarkan Oke, tadi ada kesalahan ya. Seharusnya itu di bagian update, di bagian admin itu kita tambahkan dengan namanya update ya. Tabel penerbit terdiri dari beberapa atribut. Baik kawan-kawan, seharusnya itu kita buat dulu folder cek loginnya ya. Cek loginnya itu ada di update. Terus untuk konektornya itu kita ada di fungsi. Nah, untuk scriptnya yang ini saya sudah ada membuatnya di sini. Jangan marah di sini, agak sedikit. Lalu tanggal pinjam, tanggal kembali, lalu Terus untuk integer status card, lalu diserahkan integer, diterima integer juga ya guys. Lalu saya akan lanjut ke tabel detail ini ya guys ya. Lalu di sini ada terus ID kita detail, proses ini. IP-nya integer, ID pinjam integer. Terus untuk di sini kita untuk include-nya di sini kita profil taruh dalam ini. Terus klasifikasi sini ada 8 atribut yang sudah di tertera. input. IP-nya itu hampir sama semua ya, bukan hampir lagi tapi sudah sama ya. Nah, terus di sini langsung kita terus kita terus tidur makan mandi terus ini pas kakak selingkuh lagi proses fungsi ini kita menghubungkan dengan MySQL ya. Tadi kita dengan namanya konektor, dengan nama konektor, lalu kita terus kita dengan nama konektor,
Ya oke, setelah itu di sini kita seharusnya tuh kita gantikan dengan as a connector ya. Terus ini untuk menghubungkan dengan database-nya. Terus untuk fungsi inputnya ini kita hapus dulu fungsi inputnya. Fungsi inputnya itu kita hapus dulu terlebih dahulu. Terus username itu di sini kita gantikan. Nah, di sini kan kita menggunakan email dengan password ya. Jadi untuk username kita gantikan dengan namanya email. Email kita samakan dengan yang di sebelah. C kita samakan dengan yang di sebelah sini. Email terus sandinya kita ganti dengan namanya password. Nomor 2. Suruh Anda. Anda masih nonton? Oh, saya. Ini lu bikin gitu lah. Terus untuk from admin Tuh, aduh, sekolah Kan username. Jangan kayaknya dia bermalah. So ada X sama Pixel. Betul, harus kopi kan. terus untuk username kita bicara password, untuk email, terus untuk header terus yang di bagian sini kita gantinya dengan ini kita jangan ganti, kita tambah saja ya Ini siapa? Bunda. Lu kok ketemu action. Kok ketemu action kan? Nanda kan? username Tuh, udah tahu sama kok. Gitu? Ini Bunda. Om Nando, Om Tia juga ada. terus Ada sih masalah flash. status, terus untuk ini untuk headernya header Ini siapa? Bunda. localhost berada ya, header localhost berada di HP. Setelah itu kita Ctrl S. Sekarang kita coba buka lagi ke sini. R. Coba di sini. Terus kita juga karena di admin kan kita belum masukkan ya. Terus ini kita masukkan kita pakai Gio gmail.com. Terus untuk lainnya mata loko Ini kok, baru dua nih kok. Buat tinggal juga semua. Telantinya itu tanggal 8. Terus di sini alamatnya terus berubah. Alamatnya terus di sini Gio. Itu sambil buat sambil ngomong. Ya tahu ini. Gila kan? gmail.com. Oh, berarti buat tanda kedua, jadi buat tanda biasa. Itu 1 2 3. Passwordnya 1 2 3 01 0 2 0.
statusnya 1. Terus kita kirim, terus kita buka ke jelajahi. Jadi ini ada 1 ya. Terus kita coba buka lagi ke Bootstrap, kita Ctrl R, kita coba masukkan asna, terus passwordnya kita kasih 1 2 3 4 5. Nah, terus oke. Sebenarnya itu dia perfil. Dia sudah real bahasa. Oke, setelah itu kita masuk untuk ke cek login ya. Setelah kita masuk ke tab cek login, untuk menampilkan pesan errornya, di sini kita harus menghubungkan dengan konektor, yaitu fungsi konektor .php. Dan setelah itu kan akan masuk lagi ke di cek loginnya nih. Apabila sudah bisa masuk, berarti akan mengakses masuk ke beranda. Nah, namanya beranda.php. Jadi kita harus membuat satu folder baru dengan namanya beranda.php. Nah, di sini beranda.php ini salah sedikit. Nah, beranda.php ini kita ini untuk selamat datang adminnya nanti. Ini berandanya nih. Nanti ketika kita berhasil masuk, berarti kita langsung menuju ke tampilan beranda. Jadi di sini untuk tampilan berandanya itu seperti ini. Ini ada skripnya status admin, karena kita masuknya itu sebagai admin. Ini status admin. Nah, setelah itu header lokasinya itu ada dari indeks PHP. Jadi dari sini. Nah, dari sini terus masuknya tuh ke beranda. Nah, kalau teman-teman itu berhasil login ya. Kalau berhasil login maka akan masuk ke tampilan beranda. Oke, jadi kita coba browser, kita ketikkan localhost perpustakaan/admin. Oke. Jadi di sini kita masukkan emailnya itu sebelumnya harus terdaftar dulu ya di MySQL, dan jangan lupa teman-teman harus mengaktifkan examnya juga, harus mengaktifkan exam sehingga dapat mengaksesnya. Jadi kita harus buka dulu localhost php myadmin. Nah, di sini di tabel admin itu teman-teman harus mengisinya ya. Di sini saya sudah mengisi, ada email, ada passwordnya. Nah, jadi teman-teman mengisinya sesuai yang berada di PHP admin. Jadi teman-teman harus mengisinya terlebih dahulu baru bisa login ya. Di sini saya pakai april@gmail.com 1234567. Oh, salah. Oke. Nah, berhasil kan? Selamat datang admin. Nah, untuk selamat datang admin ini juga kita bisa menggantinya. Nah, untuk tampilan ini ini ya. Ini. Selamat datang div-nya tuh kita yang ini. Dari div ini selamat datang admin. Logout-nya ini
Jadi tombolnya ini kan, nah ini dia. Ini karena kita belum mengisinya. Nah, sama datang admin. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan satu fungsi lagi di folder fungsi. Ya, kita akan menambahkan satu. Oke teman-teman, saya lupa ya untuk memberitahu teman-teman bagaimana apabila kita belum memasukkan data di MySQL, terus pasti kan harus muncul apa gitu, pemberitahuan bahwa kita itu gagal masuk. Nah, di sini saya sudah ada scriptnya, Ctrl C dulu. Nah, di sini saya taruhnya itu di sini. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Di sini untuk cek pesan notifikasinya, oke. Jadi untuk menampilkan pesan teks di situ, terus di sini ada namanya cek pesan notifikasi. Jadi apabila teman-teman itu pesannya atau teman-teman belum bisa masuk, nanti ada notifikasi bahwa teman-teman itu login email dan passwordnya itu tuh salah. Nah, di sini ada insert pesan apa nanti akan keluar. Pesannya itu echo itu berupa login email dan password salah. Di sini kita pakai hard dan itu kita pakai bear. Jangan lupa kita kasih kurung siku juga. Terus ada tombol logoutnya, di bawahnya kita pakai here. Terus di sini else-nya kita pakai get pesan nanti yang akan masuk belum login. Terus di atas itu untuk else-nya itu logout. Terus untuk echo atau pesannya nanti apabila sudah masuk, nah pesannya itu Anda login dan mengakses halaman admin. Anda harus login masuk halaman admin. Kalau dianya tidak masuk. Kalau sudah masuk, Anda telah berhasil masuk atau telah berhasil keluar gitu. Kalau berhasil masuk nanti langsung selamat datang admin seperti yang tadi. Nah, ya kita jangan lupa kita Ctrl S saja supaya cepat. Kita coba kasih ke sebelah, kita refresh dulu. Kita pakai update gmail.com karena apa ya? Ini yang tidak terdaftar ya. Kita pakai unavailable, kita pakai sebelah. Nah, login gagal, email dan password salah. Nah, teman-teman lihat. Seperti tadi yang saya sudah katakan ya, login gagal, email dan password salah. Nah, ini apabila Anda memasukkan email dan password tapi belum terdaftar. Kalau emailnya ada, tapi passwordnya salah 12345667. Nah, login gagal, email dan password salah. Nah, jadi kalau salah notifikasinya akan muncul seperti ini. Kalau benar 123456. Nah, langsung munculnya tampilannya seperti ini ya. Oke, setelah itu kita akan membuat satu tampilan lagi di ya. Sebelumnya di sini kita akan membuat fitur apakah berhasil atau tidak kita masuk sebagai admin. Jadi apabila dia tidak bisa masuk, nanti dia akan kembali ke halaman ini atau sebagainya. Nah, di sini saya sudah ada scriptnya. Sini cek judul login. Di sini saya juga sudah memperbaikinya ya. Jadi dari sini kita enter pada sini.
Oh ya, mungkin terlalu kejam. Oke. Apakah sudah login? Konektor. Nah, untuk di sini error ya. Apabila terjadi error atau teman-teman tidak bisa masuk, nanti kita akan buat supaya teman-teman itu tetap berada di menu loginnya yang pertama ya. Terus di sini untuk if sessionnya, di sini kita pakai admin ya. Bisa sudah memperbaiki juga karena di sini username admin. Nah, jadi di sini juga kita pakai username admin untuk loginnya juga. Jadi apabila berhasil nanti akan ada seperti yang tadi itu. Ctrl S. Kita sini dulu. Coba kita pakai apa? Oke, nah ini apabila berhasil ya. Terus apabila tidak berhasil, nah, oh ya ini sudah ada ya. Ini last kita ke menu beranda. Kita coba pakai admin 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi apabila salah kita tetap berada di fitur admin ya, di admin. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan membuat beranda. Nah, kita akan membuat fitur logoutnya, fitur logout. Jadi, nah, jadi di sini kita akan membuat satu fitur logout. Jadi, nah seperti yang di sini kan, ini sudah ada fitur, ini sudah ada tombol untuk logoutnya, tapi belum bisa digunakan karena kita belum membuat fiturnya. Jadi di sini kita akan membuat fitur logoutnya. Jadi kita tambahkan log. Kita lihat dulu ya di mana tadi. Oh ya ini ya. Log. Logout.php. Oke. Nah, untuk logout.php ini kita pakai script yang mana ya? Script beranda. Di sini sudah ada ya. Di sini saya kopas, lalu kita di sini kita sesuaikan fitur logoutnya. Di sini untuk statusnya oke. Setelah itu untuk di sessionnya di sini kita kasih karena di sini kita pakai status admin titik 1.2 terus
username admin. Terus untuk di sini kita terus dulu, jangan lupa disimpan ya. Terus untuk insert nih kita lihat ke session mm. Ya masih sama ya, seperti unsurnya tuh kita masih pakai session. Ini pasti mm underscore status admin, berarti di sini juga masalah username admin, terus session set tip doang, destroy. Terus ini mengalihkan halaman pesan logout. Terus untuk headernya location index PHP, nanti berarti ini untuk lokasi headernya tuh berada di indeks PHP yang nanti adanya tuh di beranda. Jadi pesan nanti tuh ada di beranda. Ketika kita klik nanti di beranda akan ada tombolnya tuh akan muncul gitu untuk pesan keluar. Nah itu berupa pesan berupa logout. Setelah itu ini kita tidak usah pakai, Ctrl S ya, kita coba ke sini, kita ketik di sini localhost perpustakaan admin. Oke, admin juga jangan masuk ke beranda ya. Admin dulu, perpustakaan. Oke, ya di sini. Mungkin karena tampilannya itu sudah langsung ke beranda atau bagaimana. Masih not found ya. Coba PHP index, kita masukkan admin 1 2 3 4 5 6. Kita login, kita log masih not found. Admin 1 2 3 4 5 6 sesuai. Berarti ada kesalahannya di coba ya, kita pakai yang tadi, kita Ctrl S dulu. Tetap sama, ada kesalahannya tuh di untuk di tampilan berandanya di sini saya ambilnya tuh dari W3 School 5.1.3, saya ambil dari indeks. Nah di sini kita akan sedikit memodifikasi ya untuk indeksnya ya.
tadi itu dia bisa error karena untuk tab berandanya, tab berandanya itu tuh saya belum naruh ini untuk apakah sudah login atau belum, kan itu harusnya tuh berada di atas sini kan, di beranda. Nah terus atas beranda ini nih, itu juga harus taruhnya itu tuh di indeks. Nah seperti ini, itu harus ada. Nanti kalau apabila dianya tidak bisa tidak masuk ke halaman berandanya, dia akan kembali ke halaman loginnya. Nah dia kembali ke indeks PHP. Oke, setelah itu kita Ctrl S, kita coba kita ketik yang baru saja URL-nya, kita masukkan 1234566. Tuh, kita login, berhasil ya. Selamat datang admin, kita logout. Nah logoutnya sudah berhasil, jadi ini silakan login. Anda telah berhasil logout. Jadi fungsi tombol untuk logout itu sudah selesai. Sekian untuk video ini, kita lanjutkan lagi ke video yang berikutnya.